Baik, kakak-kakak sekalian yang saya banggakan, kita mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita masih diberi kesehatan kesempatan untuk melakukan tatap maya, yang mana tatap maya kali ini adalah tatap maya yang terakhir sebelum terlaksananya tatap muka insya Allah hari Minggu tanggal 13 untuk pembukaannya. Selanjutnya kakak sekalian saya harapkan kondisi kakak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu haus dengan ilmu pengetahuan. Baik, kakak-kakak yang saya banggakan, mungkin ada salah satu dari kakak-kakak sebagai peserta bisa menyampaikan atau memimpin doa bersama dalam hal memulai kegiatan atau aktivitas kita malam ini. Saya persilakan Kak, kalau ada yang bisa memimpin doa, Kak Kamalingkai bisa. Siap kakak. Oke, silakan Kak Kamalingkai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama mendirikan kepala agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberikan kemudahan dan diberkahi sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Malingkai telah memimpin doa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita doakan bersama, apa yang kita harapkan bersama dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak sekalian, untuk memulai kegiatan ini terlebih dahulu saya share kesepakatan kelas ya, ke sekalian. Kayaknya salah sambung ini kakak. Tunggu dulu kak, bersama. Salah kamar kayaknya ini. Baik kakak sekalian, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, terlebih dahulu menyampaikan kesepakatan bersama yang mana selalu kami tampilkan pada awal pertemuan. Di antaranya adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika ingin menyampaikan sesuatu dalam bentuk teks atau tulisan,
maka tempatnya ada di fitur chat. Kemudian ingin menyampaikan sesuatu dengan lisan secara langsung, silakan klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir adalah terkadang terjadi gangguan teknis atau gangguan jaringan, itu adalah hal wajar. Seperti saya kemarin dulu terlempar sendiri keluar. Baiklah kakak sekalian, kita lanjut. Jadi pada materi kita kali ini adalah tetap pada modul 2.1, di mana keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini adalah tatap maya ketiga untuk modul 2.1. Jadi banyak memang materinya kakak sekalian. Masih dalam konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Waktu yang kita gunakan pada pertemuan tatap maya kita pada malam ini adalah selama 2 jam pelajaran ke depan atau 1 jam 30 menit. Selanjutnya kakak sekalian, ini adalah merupakan tujuan ya, atau sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Kakak sekalian, di materi kali ini sebenarnya ada tiga aspek pokok yang harus kita pelajari. Kalau di PPT adalah berburu, yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak, yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga adalah refleksi. Pada materi ini yang kemarin 2 kali pertemuan untuk 2.1 adalah tentang konsep mengajar PJOK yang efektif. Kemudian kemarin kita belajar tentang CU atau isyarat dalam pembelajaran PJOK. Saat ini kakak sekalian kita akan belajar tentang beberapa konsep pembelajaran dalam PJOK, diantaranya adalah konsep pengembangan konten, ya kakak sekalian, konsep pengembangan konten. Yang kedua adalah konsep umpan balik, ya, dan yang ketiga adalah konsep waktu belajar akademik sebagai guru PJOK. Kakak yang saya hormati, konsep pengembangan konten itu artinya pengembangan konten menggunakan sarana atau prasarana atau media yang kita gunakan dalam pembelajaran PJOK, di mana cara penggunaannya atau cara pemakaiannya adalah dengan cara mengurutkan media atau konten yang kita mau pakai. Artinya mengurutkan itu ke dalam pengalaman belajar yang sesuai dengan peserta didik yang kita hadapi. Misalnya menghantarkan peserta didik dari level pemula ke level yang mahir. Jadi sekalian, dari level pemula ke level yang mahir, atau dengan kata lain, kalau dalam konsep pengetahuannya adalah dari tidak tahu menjadi pintar atau tahu. Kemudian tetap kita berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang kita cantumkan tentunya di modul ajar yang telah kita susun. Kemudian dari level penampilan peserta didik yang kita ajar itu, artinya dalam penggunaan konten harus memperhatikan level-levelnya. Misalnya dari level 1 ke level selanjutnya, atau level yang mudah ke level yang sulit. Itu namanya pengembangan konten kakak sekalian. Sehingga yang perlu diperhatikan dalam pengembangan konten ini adalah yang pertama,
menetapkan menetapkan progres, ya, menetapkan progres atau ekstensi, ya, menetapkan progres atau ekstensi. Artinya ekstensi itu dari aktivitas atau praktik yang sederhana ke aktivitas yang kompleks, ya kakak sekalian, atau praktik yang yang mudah ke cara yang lebih sulit. Artinya bertahap kak, dari yang mudah ke yang sulit. Kemudian yang kedua, mempraktikkan memperhatikan kualitas penampilan atau penghalusan. Dan ini akan kita permantap nanti di tatap muka insya Allah. Kakak sekalian, untuk penghalusan ini artinya memperbaiki sebuah gerakan atau praktik. Misalnya kita mengajar praktik bola voli dengan teknik dengan materi melakukan passing atas. Setelah peserta didik melakukan praktik passing atas, kemudian karena kita lihat caranya kurang sempurna atau kurang bagus, maka kita melakukan perbaikan. Bukan begitu caranya, nak. Ya, seperti ini. Pada saat melakukan passing atas, kedua lutut ditekuk. Kemudian setelah datangnya bola, jemput bola, kemudian diluruskan kedua kaki. Itu namanya memperbaiki, Kak. Dan dalam bahasa pembelajarannya adalah penghalusan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kesempatan dalam menetapkan atau menilai keterampilan. Ya, memberikan kesempatan dalam menerapkan atau menilai keterampilan. Artinya praktek yang dilakukan oleh peserta didik kita harus dinilai seperti apa kemajuan geraknya yang telah mereka lakukan. Baik kakak sekalian, kemudian masih ada lagi yang kedua adalah konsep umpan balik. Kita lanjut dulu. Ya, baik kakak sekalian, mana semangatnya nih? Jangan sampai tidak dengar suara saya nih. Jelas kak suara saya? Jelas kakak. Jelas kak, jelas. Siap, sekarang buka dulu. Kayaknya hening ini saya lihat. Buka dulu kamera kak kalau bisa. Buka kameranya, aktifkan mikrofonnya. Kita panaskan dulu suasana ini. Ada yang bisa memberikan ice Lagi di breaking? luar ini kan. Oh, di mana Ki? Kalau bisa kak, ada yang bisa memimpin ice breaking? Kita hangatkan dulu suasana. Baik kakak sekalian, saya pimpin dulu. Tidak apa-apa ice breakingnya. Mana nih Kak Andi Santoso aktif kah? Halo Kak Andi. Kemudian oke. Halo. Oke. Walid Wahab, Kak Kamarudin. Saya punya permainan seperti tadi malam. Cluenya saya kira ini sudah lazim, ini sudah kakak ketahui, tapi paling tidak membuat dulu deg-degan. Apa ini, bentuk apa ini, sehingga konsentrasi kita sebentar mungkin sedikit terfokus. Ada permainan atau ice breaking yang cluenya seperti ini. 7. Saya ingat-ingat dulu. 7 hari, jadi cluenya kayaknya 7 hari 7 buah. Saya ulangi Kak, cluenya
7 hari, 7 buah. Hari Ahad, ibu membeli apel. Hari Senin, ibu membeli semangka. Hari Rabu, Selasa dulu ya. Hari Selasa, ibu membeli apa? Hari jadi Pisang. keluar pisang. Salah. Jeruk. Hari hari Ahad, ibu membeli apel. Hari Senin, ibu membeli semangka. Hari Selasa, ibu membeli apa kira-kira? Dulunya Sirsak. adalah Sirsak. Iris. Sirsak. Wah, betul, mantap. Yang lain, hari Rabu ibu beli apa? Rambutan. Oke, mantap. Selesai. Artinya sudah dapat sebelumnya. Dulunya adalah Harinya Ahad, berarti nama awalnya juga untuk dua adalah Senin, kalau Ahad berarti apel. Iya. Baik, sudah paham semua kakak sekalian, biasa. Jadi nanti bekali modal ice breaking kakak untuk kakak mainkan di kelas. Ya, baik di kelas di mana kakak mengajar dan juga nanti pada saat kita tatap muka. Nah, misalkan yang seru-seru. Jadi agenda sesi kita kali ini adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Artinya kakak diminta atau diharapkan untuk mencari sebuah referensi. Bagaimana kakak menyajikan tugas gerak kepada peserta didik yang kita ajar nanti. Dalam hal ini, kakak bisa mencari referensi di modul ajar, ya, bisa mencari di Om atau Tante Google, bisa mencari di tetangga juga tidak apa-apa kak. Yang jelas kakak diharapkan berburu mencari referensi penyajian tugas gerak. Kemudian yang kedua, sebentar adalah berbagi. Ya, setelah mendapatkan referensi penyajian, kemudian disajikan dalam tugas gerak dalam bentuk presentasi. Dan yang ketiga adalah kita mengadakan sebentar refleksi. Baik kakak sekalian, kita lanjut review singkat materi P1 dan P2, yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Ada yang mengingat-ingat Pak, apa kira-kira materi yang paling yang paling diingat pada pertemuan pertama kita di modul 2.1 ini. Ya, kalau tidak salah, bukan lagi salah. Pertemuan kita ini adalah untuk modul 2.1 adalah pertemuan yang ketiga. Artinya kita sudah menyelesaikan 2 pertemuan, yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kira-kira menurut kakak, adakah sisa-sisa ingatan yang kakak ingat pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua untuk modul 2.1 kakak sekalian? Silakan disampaikan kalau ada yang masih ingat sedikit saja. Tentang apa pada saat, ya silakan ke Aspian ya. Baik, terima kasih Kak. Yang saya ingat itu di pertemuan pertama itu 9 aspek pembelajaran. Yang pertemuan Iya. kedua itu ada cara mendapatkan perhatian dari peserta didik. Iya. Terus yang kedua itu isyarat atau clue pembelajaran. Yang terakhir ini saya lupa yang kedua Kak. Apalagi apa itu kira-kira? Ada yang bisa tambahkan?
penyajian tugas gerak ya. Oke Kak, ada yang bisa tambahkan yang bisa melengkapi karena banyak sih sebenarnya materinya itu. Iya, yang tugasnya kemarin Kak Aspar, saya lupa lagi apa. Kaspar, monitor. Kak Aspar di sini. Kak Kamarudin di mana sekarang? Di rumah? Ya, Kak, di Talak, Kak. Oke. Jadi ada apa namanya konsep pembelajaran PJOK yang efektif di mana mengandung 9 konsep diantaranya adalah seperti yang kita peragakan dengan gerakan tujuan pembelajaran. Saya juga kadang lupa-lupa itu pembelajaran diferensiasi, pemrosesan dan pentahapan, umpan balik, penilaian dan evaluasi. Apalagi itu Kak, ada yang bisa tambahkan? Itu P1-nya Kak. Baik, kalau tidak ada yang bisa tambahkan lagi atau masih ada Kak, silakan masih ditunggu. Ya. Baik kakak sekalian, yang pertama adalah berburu referensi, penyajian tugas gerak. Di sini kakak sekalian akan dibagi lagi menjadi 3 kelompok, di mana apa namanya tugas berburu referensi penyajian tugas gerak ini kakak diharapkan bisa memberikan apa namanya referensi yang baik untuk dipresentasikan sebentar Kak. Jadi peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Kemudian yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah durasinya selama 40 menit. Dan jika sudah selesai yang kelima, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Baik kakak sekalian, saya membagi 3 kelompok dulu. Saya lihat dulu berapa yang bergabung ini. Kita sekarang yang bergabung. Wah, Kak Aspian nih keluar masuk jaringannya mungkin. Oh, sabar Kak, saya bagi kelompok dulu, saya susun dulu kelompoknya supaya lebih apa namanya hidup ini. Kelompok 1, 2, dan 3 nih. Sebentar saya sampaikan juga daftar tugas yang belum di store kalau berani. Kelompok 2, kelompok 3,
Salah kak, ini kenapa 4 kelompok? Terpaksa sendiri Kaspar ini di kelompok 4. Saya angkat dulu Kaspar. Oke. Tiga kelompok itu ada yang 5, ada yang 4 ya. Oke, Andi Santoso. Oke. Cocok ini. Ada yang 4, ada yang 5. Silakan Kak menuju ke kelompoknya masing-masing. Ya, ke Andi Santoso silakan ke. Oke.
setengah 12 kapan aku mau gugap aja. Jam berapa? Jam 2 jadwal. Itu motivasi loh, Iya. anak yang suka ngajarin dulu. Pak, tapi balak nih mi. Jam mana Pak? Lokasi Pak?
kita. Sudah terpenuhi juga. Kena ke sini gitu. Halo, keluar Halo. keluar ke tadi. Hihihi. Kelompok Lagi di berapa kita? jalan, Kak. Kelompok berapa ki tadi? Tidak aku tahu Ki ya kakak. Tunggu dulu, saya cari. Kan dibagi kelompokmu ini. Tunggu dulu.
Di mana kita? Dari Satu, dua, yang tiga. upload ke video kakak. Oh. Video pembelajaran. Baru selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana kita masuk tadi? Langsung dia masuk bergabung kakak. Baru masuk ini, Iya. baru bergabung. Tadi tidak bisa masuk Oh, kakak. Waktunya di jalan. oh iya. Tunggu dulu, saya kasih masuk di kelompoknya dulu. Ke siapa ini? Di kelompok 1 deh. Siap kakak. Keluar lagi dulu baru saya kirimkan link. Siap kakak. Ya saya matikan Ya. dulu. Iya. Iya.
Kak, terlempar. Ada aku kirimkan gitu link, Sudah saya masuk kakak. ya kan? Berarti pakai link tadi yang aku kirim ini. Iya. Oh, oke, nggak apa-apa ya. Sudah selesai juga waktunya. Saya panggil kembali teman-teman yang di kelompok lain. Siap. Ya, masih ada yang belum kembali nih. Jangan-jangan ketiduran. Masih banyak yang mengetik kakak. Iya, sambil diselesaikan, Kak. Silakan diselesaikan dulu. Oke. Oke, baik kakak sekalian, sudah selesai waktunya. Dan sesi kali ini adalah tentunya penyajian persentase, Kak.
Oke, baik kakak sekalian, kelompok mana yang pertama mau tampil kak? Saya persilakan yang sudah rampung hasil diskusinya dalam berburu referensi penyajian gerak. Saya persilakan kak, kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 dulu. Ada kelompok 1 dulu, kalau sudah selesai kak, silakan. Tidak selesai kak, baru Oh, baru setengah kak. iya, silakan dilanjutkan kak. Terus yang kelompok 2 kak, bagaimana? Kelompok 3. Kelompok Iya kak, kelompok 3. silakan kak. Iya. Silakan di share screen. KBK sudah terlihat. Siap, jelas. Jelas kak, terlihat. Iya. Terima kasih banyak kak atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Mungkin jawaban kami singkat. Yang penting Iya. jelas dan padat. Iya. Jadi nama kelompok 3 beranggotakan Aspar CPD, Malingkai, Nurpa Inna, Rizky Akbar, dan Pak Ikhwan Kurniawan. Yaitu kami mengambil permainan tradisional Gobak Sodor atau Gobak sudah. Ya. iya. Tujuannya itu Apa bahasa permainannya di sini tuh kak, kalau Gobak Sodor? ya Apa bahasanya untuk kita di Makassar itu? Gobak Sodor apa sih? Gobak Gobak Sodor. Sodor. Iya. Iya, iya. Ya. Permainan Asing ini kayaknya juga kak. Asing ya. Ya main asing. Main asing ini kak. Iya, main kalau asing di ini. Bugis, Iya. kalau di Bugis katanya main hadang. Saya kira itu gerobak sodor yang berjalan dengan tangan, bukan? Bukan Gobak Sodor itu yang main hadang yang Oh makanya garis. dia kak. Iya. main asing kalau Iya, kita main di asing sini. ya. Yang ada kotak-kotaknya itu dilewati. Ya, yang ada kotak-kotak. Jadi, Iya. kalau di Bugis itu main hadang. Ya kita kalau bahasa nasionalnya Indonesianya Gobak Sodor kak.
Ya, gerobak Oke, silakan dilanjut ke Aspar dari kelompok 3. Iya, jadi permainan ini kami biasa dilakukan di sekolah kami. Dan anak-anak sangat senang sekali kalau permainan ini. Ya, betul. Jadi tujuannya ini meningkatkan kecepatan, ketakasan, dan kerjasama. Ketangkasan. Iya. Iya. Tugas geraknya itu siswa harus melewati garis pertahanan yang dijaga oleh tim lawan tanpa tersentuh. Gerakan yang ditekankan adalah lari cepat dan menghindar. Kemudian variasi geraknya, guru bisa menambahkan aturan, misalnya hanya boleh berjalan cepat atau menggunakan gerakan lompat untuk meningkatkan variasi tugas gerak. Kemudian pemahamannya itu untuk siswa belajar strategi untuk mengatur pola serangan dan menghindar. Itu jawaban kami dari kelompok 3, Kak. Oke, luar biasa dari kelompok 3. Terima kasih, Kak. Di mana di kelompok 3 dihuni oleh Kak Aspar, Kak Malingkai, Kak Nurpaina, kemudian Kak Rizky Akbar, dan Kak Ikhwan Kurniawan. Kakak sekalian yang bisa atau yang mau menambahkan atau memberikan masukan untuk kelompok 3 dipersilakan, Kak. Kalau saya yang yang mungkin bisa ditambahkan adalah penilaian atau poinnya, Kak. Iya, Kak. Poinnya dalam berapa poin satu kali lari dan kembali satu PP pulang pergi. Jadi kesananya berapa, kembalinya berapa. Kalau tidak salah dalam gobak sodor itu ada 3 kotak yang harus dilewati untuk satu kali lari. Kemudian kembalinya juga begitu, melewati 3 kotak. 3 kotak dan 3 juga penjagaan yang ketat. 3 yang menghadang, Kak. Iya, menghadang. Jadi biasanya kita sepakati itu, Kak. Kita sepakat sebelum bermain bahwa satu kali ke sana lolos tanpa tersentuh, poinnya sekian. Biasanya kita sendiri yang mengambil kesepakatan pada saat sebelum bermain. Kemudian kalau pulangnya sekian juga poinnya. Atau bisa sekaligus, Kak, untuk satu kali ke sana dan kembalinya 3 poin misalnya. Iya. 3 poin. Dan itu yang saya mainkan dulu di waktu tatap muka di BBGP juga, Gobak Sodor. Baiklah, dari kelompok 3 sudah selesai menyajikan hasil diskusi di kelompoknya, dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk kelompok 3, dan kita berikan aplaus untuk anggota-anggota kelompok 3 yang luar biasa. Baik, ya saya hargai, saya hormati kakak-kakak sekalian. Silakan yang penghuni kelompok 2, ada yang bisa maju membacakan hasil pembahasannya atau hasil diskusinya, Kak. Silakan. Kelompok 1 dulu. Oke, yang siap saja, Kak. Kelompok 1 ini, Kak Andi Santoso yang berbagi. Kak Alif, Kak Salma, Kak Muhammad Farisal, dan Kak Andi Santoso. Silakan kelompok 2. Kak Alif mungkin bisa dipresentasikan. Ya. Kelompok 2 ini, Kak Fasil. Ya, kelompok 2 ini, Kak. Iya, betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 2
Anggota kelompok yaitu Mama Alif Wahab, Salma, Muhammad Fahrizal, dan Adi Santoso. Next, Kak. Jadi permainan yang kami angkat dari kelompok 2 itu permainan variasi lempar tangkap. Oke, nomor 1, variasi lempar tangkap. Tujuannya itu meningkatkan keterampilan motorik, halus, dan kasar siswa serta kerjasama dan komunikasi antar siswa. Iya, Deskripsi deskripsi. permainan ini melibatkan 2 kelompok siswa yang berusaha melempar dan tidak kelihatan kan Melempar dan menangkap bola. menangkap bola. Variasi dapat ditambahkan dengan mengubah jarak, jenis bola, atau jumlah pemain. Yang kedua, metode penyajian. Demonstrasi. Guru dapat mendemonstrasikan teknik lempar dan tangkap dengan jelas. Menunjukkan variasi teknik yang berbeda seperti lemparan bawah, lemparan samping, dan tangkapan dengan satu tangan. Oke, selanjutnya pembagian kelompok. Kak Andi bisa kasih ke bawah sedikit. Membagi siswa menjadi kelompok kecil. Membagi siswa menjadi kelompok kecil agar mereka dapat berlatih secara bergiliran, memfasilitasi kerjasama dan komunikasi. Jadi rotasinya itu Kak, mengatur rotasi antar siswa agar semua siswa mendapatkan kesempatan untuk melempar dan menangkap. Iya, betul. Nomor 3 Kak, variasi permainan. Permainan tim. Siswa dibagi menjadi 2 tim. Setiap tim berusaha untuk menangkap bola yang dilempar oleh lawan sambil menjaga area tertentu agar tidak terlewati bola. Iya. Target lemparan, menyiapkan target untuk lemparan misalnya keranjang atau lingkaran dan siswa yang harus melempar bola ke dalam target tersebut. Penggunaan alat, menggunakan berbagai jenis bola. Contohnya bola besar, bola kecil, atau bola berbahan lembut untuk menambah variasi dan tangan-tangan. Ya sedikit Kak di sini. Kalau saya di sekolah saya ini Kak, saya biasa menggunakan bola plastik. Bola plastik Kalau yang jenis mainan Kak ya. yang jenis mainan Kak, iya. Iya. Jadi Ya, keranjangnya itu yang biasa saya pakai Kak, yang tempat sampah. tempat sampah betul betul. Iya Kak. Modifikasi Jadi ya. melempar dengan ketepatan memasukkan ke keranjang. Keranjang Kak, iya. Ya, Oke, ini yang sangat keempat, variatif ini yang begini Kak. iya Kak. Penilaian dan refleksi. Penilaian keterampilan yaitu guru dapat mengamati keterampilan lempar dan tangkap siswa serta memberikan umpan balik konstruktif. Refleksi siswa mengajak siswa untuk berbagi pengalaman mereka selama permainan. Iya. Apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka bisa meningkatkan keterampilan mereka. Oke, nomor 5 Kak, referensi dan sumber belajar. Mencari buku tentang pengajaran PJOK yang mencakup permainan tradisional dan modern. Ya, video tutorial, menyaksikan video tutorial yang menunjukkan teknik lempar dan tangkap. Selanjutnya Kak, forum dan komunitas, bergabung dengan komunitas guru PJOK, berbagi pengalaman dan ide. Mungkin itu dari kelompok kami Iya, Kak. luar biasa Kak. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Ya, dipersilakan kalau ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan dari apa yang disampaikan kelompok 3. Luar biasa Kak. Ada? Kalau tidak ada Kak, kita lanjut untuk kelompok berapa yang belum ini Kak? Kelompok 1 ya. Oke, Kak Aspian, Pak Ketua, komandonya. Silakan Kak
Siapa tadi tuh atau kelompokku tadi yang tulis? Yang bagus tulisannya tadi siapa? Kasih siapa tadi? Kak Kamarudin mungkin. Iya, Kak Kamarudin, silakan Kak Kamarudin. Wah, bagusnya tulisan. PowerPoint. Bilang memang ya, bagus tulisannya ini. Ada warna-warninya tahu Pak? Ada warnanya. Wih, Balik pun na warna-warni berbunga-bunga hati ya. setuju. Oke Kak, dari kelompok 1 akan dipresentasikan oleh Kak Kamarudin atau dibacakan oleh temannya yang lain. Silakan Kak. Kak Mangarengi atau Kak Kaspian me. Kita mau Kak, nanti saya sambung yang belum selesai tadi. Oke, siap ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kaspian, Mangarengi, Ismail dan saya sendiri Kamarudin mempunyai tugas tentang referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu poin yang pertama adalah menetapkan tanda atau prosedur. Iya. Tanda verbal, yaitu instruksi yang jelas dan tegas. Tegas. Sebelum memulai aktivitas guru, dapat memberikan instruksi singkat dan jelas tentang apa yang diharapkan. Jangki dulu Rio, jangki dulu. Jangki Rio. Saya ulangi Kak, sebelum memulai aktivitas guru, dapat memberikan instruksi singkat dan jelas tentang apa yang diharapkan dari siswa. Misalnya, pada hitungan kedua, kalian memulai gerakan. Atau ketika saya bilang mulai, kalian lakukan pola gerakan yang sudah diajarkan. Kemudian, poin yang kedua adalah penggunaan kata kode. Kata kunci. Menggunakan kata kunci tertentu yang hanya dimengerti oleh siswa sebagai tanda untuk memulai atau berhenti. Misalnya kata siap sebagai tanda untuk siap memulai atau berhenti untuk mengakhiri gerakan. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda visual. Bendera atau papan tanda. Menggunakan alat seperti bendera ataupun tanda untuk memberikan isyarat untuk memulai atau mengakhiri gerakan. Kemudian gerakan tangan. Guru bisa menggunakan gerakan tangan untuk memulai dan berhenti atau memperlambat gerakan. Ini berguna dalam situasi suara sulit didengar. Iya, betul. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda auditori. Ini terkait dengan peluit. Jadi ini yang paling sering kita gunakan di sekolah. Ya, peluit. Ini kita untuk perintah memulai ataupun berhenti. Ataupun kalau tidak ada peluit, kita bisa menggunakan tepuk tangan. Ya, tepuk tangan atau musik. Kemudian selanjutnya yang harus kita gunakan adalah yang selanjutnya mengelola kebisingan. Yang pertama gunakan suara yang jelas tentunya. Ya. Kemudian gunakan tanda auditori. Kemudian isyarat nonverbal. Oke, selanjutnya memperhatikan kondisi lapangan. Poinnya adalah memastikan keamanan lapangan, gunakan area yang terbatas. Selanjutnya mengelola gangguan dari luar. Poinnya adalah fokus pada pengaturan kelas, hindari waktu ramai. Iya. Kemudian menyesuaikan dengan cuaca. Yang pertama adalah cuaca panas dan cuaca hujan. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditambahkan oleh Kak Aspian. Baik, karena berhubung belum ditulis, saya lanjutkan. Ya. Ini lagi hebat. Kita memanfaatkan alat bantu visual seperti
papan portable Kak. Kalau tidak ada papan portable itu bisa menggunakan seperti poster Kak. Iya, betul. Atau kertas plano. Iya Kak. Selanjutnya kita memberikan instruksi dalam kelompok kecil atau pecah kelompok. Jika lingkungan terlalu bising atau ramai, kita bisa memecah siswa menjadi kelompok kecil untuk meminimalisir kebisingan. Iya, iya. Dan bisa juga rotasi tugas. Dengan sistem rotasi, setiap kelompok bisa bergantian untuk melakukan aktivitas dalam area yang terkendali Kak. Terus memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jadi adaptasi terhadap kondisi cuaca ekstrim seperti bisa mengganggu pendengaran peserta didik. Jadi kita sebelum harus mensiasati atau ada alternatif, yaitu di dalam ruangan jika cuaca ekstrim atau hujan deras atau panas berlebihan, kita siapkan versi kegiatan yang bisa dilakukan di dalam ruangan seperti senam, gerakan dasar yang tidak memerlukan peralatan besar Kak. Betul. Selanjutnya perhatian terhadap kesehatan siswa. Jadi kita harus pastikan bahwa siswa itu betul-betul kondisi fisiknya dalam keadaan baik sebelum melakukan aktivitas fisik Kak. Terutama faktor lingkungan yang tidak mendukung. Berikan kesempatan bagi siswa untuk beristirahat dan minum air jika diperlukan Kak. Selanjutnya posisi yang tepat saat memberikan instruksi Kak. Pastikan kita berada di tempat yang bisa dilihat oleh semua siswa. Iya, betul. Silakan. Terus selanjutnya cek pemahaman siswa seperti tanya jawab singkat atau minta siswa untuk mengulangi. Terus selanjutnya minta pandangan siswa. Minta pandangan siswa perihal jika ada objek yang menghalangi atau yang kurang jelas tentang penyajian kita sebagai guru. Wah, betul. Apa lagi nih? Mungkin sampai di situ saja Kak. Karena ada sempat ditulis. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih dari kelompok 1 luar biasa. Penjelajahannya di modul tadi oleh Kak Aspian. Ini betul-betul menjelajahi materi atau modul yang ada di dalam LMS. Baik kakak sekalian, selanjutnya masih ada slide yang belum tersajikan Kak, yaitu refleksi. Bisa Saya lupa Kak refleksinya. maksud saya, iya bisa iya. Sebentar Kak, sebentar ada refleksi, jadi refleksi untuk kita semua. Iya. Selanjutnya kakak sekalian kita masuk di berbagai referensi penyajian tugas gerak sudah kita lewati dalam bentuk presentasi di masing-masing kelompok Kak. Kemudian ada lagi pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Itu pesan kunci Kak yang ditampilkan di PPT ini. Kemudian kita masuk pada tahap akhir
yaitu refleksi. Silakan kakak sekalian menuliskan di fitur chat atau bisa menyampaikan langsung mengenai refleksi kita pada pertemuan malam ini. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan di kolom komentar Kak, atau bisa disampaikan langsung, silakan. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Artinya apa yang kakak-kakak dapatkan pada pembelajaran kali ini yang mungkin sangat berkesan, bisa menambah wawasan kakak-kakak dalam memberikan pembelajaran di sekolah masing-masing, Kak. Silakan. Ada yang mau menyampaikan langsung atau ada yang mau menulis lewat kolom chat. Ini refleksi yang pertama. Kemudian refleksi kedua, nomor 2 adalah apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Dan yang ketiga adalah, hanya 2. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Jadi kakak-kakak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa keaktifan kakak-kakak dalam menyampaikan pendapat, apakah itu secara langsung melalui lisan ataupun melalui fitur chat, itu adalah bagian dari pembelajaran dan penilaian kami sebagai fasilitator. Kemudian pesan kedua, untuk kedepannya nanti Kak, pada saat persentase atau berbicara, diusahakan sebisa mungkin Kak, mengaktifkan kameranya, karena pada tampilan YouTube atau rekaman atau recording yang saya pakai ini, ketika kakak berbicara maka kakak yang muncul di layar, kalau kakak berbicara tanpa gambar, tanpa membuka kamera, itu kurang seru. Jadi sebisa mungkin Kak dibuka kameranya. Baiklah, silakan kakak sekalian yang mau menyampaikan untuk refleksi kali ini. Belum ada masuk ini Kak refleksinya. Pesan ya, bisa di chat Kak, fitur chat atau berbicara langsung. Yang pertama adalah apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK kali ini Kak? Ya, kalau ada, apa itu? Silakan Kak. Bisa disampaikan lewat ya. Kak Kamarudin, silakan Kak menyampaikan refleksinya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada pertanyaan adalah informasi yang baru, yang menarik bagi saya pribadi dalam tugas penyajian tugas gerak PJOK ini, itu tidak lain daripada referensi baru buat saya Kak, untuk saya terapkan di di sekolah dalam pelajaran PJOK. Jadi bertambah lagi cara untuk saya bagaimana bisa menarik perhatian peserta didik saya di sekolah Kak. Luar biasa Kak, betul. Saya bisa
pahami apa yang disampaikan oleh Kak Kamarudin. Luar biasa Kak. Artinya ada tambahan ilmu, ada tambahan pengalaman dengan kegiatan kita di diseminasi, terkhusus pembelajaran yang kita bawakan pada apa namanya yang kita ikuti pada malam ini. Terus kakak-kakak sekalian, bagi yang belum menyampaikan pendapatnya, refleksinya silakan Kak. Terima kasih Kak Kamarudin. Kak Muhammad Farisal mengetahui penyajian tugas gerak, yaitu menetapkan tanda atau prosedur, menggunakan fluid untuk memberikan instruksi dan menggunakan tepuk tangan. Itu dari Kak Muhammad Farisal. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan oleh Kak Asfian? Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya Kak. Menurut saya Kak, kalau dibilang ini hal baru, bisa saja tidak Kak. Tapi kan kita sudah laksanakan itu yang namanya seperti alat tadi visual yang visual, auditori. Cuman saya tertarik ini Kak, yang penggunaan poster Kak. Karena kita itu di luar olahraga jarang sekali menggunakan poster. Betul. Saya sangat tertarik ini Kak. Jadi ada nanti saya akan merancang pembelajaran yang menggunakan untuk menarik perhatian siswa itu menggunakan poster Kak. Poster. Poster itu Kak maksudnya dalam bentuk gambar atau peserta didik yang mengisi, ada permainan di situ. Ya, seperti itu Kak. Kira-kira ada dua referensi tadi Kak yang seperti Kakak sebutkan, peserta didik yang mengisi gerakannya dari gerakan awal sampai gerakan akhir, atau dari gurunya yang menyediakan memang Kak. Iya. Kira begitu Kak. Terima kasih Kak. Luar biasa, ini ada inspiratif baru dari Kak Asfian untuk mau diterapkan di kelasnya. Tapi saya pikir kalau penggunaan fluid itu bukan hal baru, cuman kita belum terstruktur. Iya, belum kadang tidak ditempatkan pada. Ya, betul Kak. Ya, saya kira begitu Kak. Kadang tidak dalam keadaan dibutuhkan kita pakai, pada saat mau dibutuhkan tidak digunakan. Jadi tidak pada tempatnya Kak. Baik Kakak sekalian, terima kasih atas partisipasinya malam ini. Luar biasa keseriusannya untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Saya kira kita sudah berada di penghujung materi, di mana modul 2.1 ini ada 3 kali tatap maya yang terdiri dari 8 jam pelajaran, yaitu 3-3-2. Luar biasa ini. Jadi di tatap muka nanti Kak, ini yang kita bahas. Ini juga yang kita bahas yang paling pertama, tentang penyajian gerak. Jadi kita banyak melakukan praktek di kelas, ya, tetapi tetap di dalam kelas. Nanti pada saat pada saat berlangsung SEM, Sport Education Model, baru kita ke lapangan. Jadi kalau praktek-praktek yang kita laksanakan di ruangan itu bentuknya dalam skala kecil Kakak sekalian. Artinya kita juga praktek mengajar tapi tetap di dalam ruangan. Bagaimana melakukan pembelajaran dengan tema atau konsep gerak tubuh, gerak keterhubungan dan lain-lain sebagainya. Itu nanti di pertemuan tatap mukanya Kak. Terima kasih juga yang sudah berpartisipasi dalam refleksi melalui fitur chat. Ya, banyak yang sudah masuk ini, mohon maaf belum saya bacakan satu persatu. Kemudian dari Kak Aspar, ada aspek yang menarik dari materi ini, banyak variasi dan banyak referensi pada guru untuk dalam proses mengajar. Kemudian Kak Ismail, dapat menjadi acuan baru
dalam penyajian materi ajar di lapangan untuk meningkatkan dan minat peserta didik. Kemudian dari Kak Salma, hal yang menarik yaitu semua referensi ini bertujuan untuk membuat pembelajaran PJOK lebih interaktif, menarik, serta memfasilitasi penguasaan gerakan. Oke, Kak Alif, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Kak. Mungkin saya menambahkan dari pertemuan awal kita sampai sekarang Kak. Siap, Yang Kak. hal Silakan. baru yang saya dapat itu Kak, pembelajaran berdiferensiasi, Iya, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Itu agak susah kayaknya diterapkan di sekolah Kak. Kalau saya biasanya di sekolah Kak, iya, itu misalnya satu kelompok itu kita pasti kasih masuk peserta didik yang agak pintar sedikit, iya, beragam Kak. dibagi rata ceritanya. Beda halnya dengan berdiferensiasi Kak. Karena kan Iya, ada yang sudah mahir, kelompoknya iya, ini mahir, iya, yang kalau kelompok mampu. dua yang agak mulai mahir, Iya, yang kelompok tiga tidak mahir. iya. Mungkin itu Kak dari saya Kak. Maksudnya Kak Alif, Hal baru. susah atau bagaimana itu diterapkan yang Susah kayaknya diferensiasi? Kak. Susah Karena ya? kalau saya, iya Kak, kalau saya pada saat mengajar Kak, modelnya seperti itu tadi Kak, yang saya sampaikan. Dibagi rata sama. Beragam, Iya, beragam Kak. Ada pasti yang pintar di dalam satu kelompok. iya, betul, betul. Itu cara pembelajaran yang lalu Kak, dan Iya Kak, sekarang di kurikulum Merdeka itu harus ada diferensiasi. berdiferensiasi. Kenapa berat? Kenapa berat Kak? Karena kita menambah perlakuan, jelas menambah. Karena dari satu demonstrasi yang apa namanya yang kita lakukan menjadi 3 kali, menjadi 3 kalau 3 kelompok. Yang tetapi keuntungannya ini Kak, yang mahir itu silakan dia bisa bermain secara mandiri. Ya, bisa bermain secara mandiri tanpa dibimbing oleh ibu atau pak guru. Kemudian yang kita perhatikan adalah kelompok 2 yang kurang mahir dan kelompok 3-nya yang sama sekali tidak bisa. Ya, jadi itu nanti kita terapkan coba-coba. Benarkah sulit atau bagaimana? Silakan. Ada tambahan dari Kak Kamarudin? Bisa mungkin Kak kalau yang sudah mahir itu menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Ya. Sebenarnya bisa juga, artinya membantu kita dalam memberikan demonstrasi atau contoh, membantu kita memberikan begini gerakannya, begini menurut Pak Guru tadi. Dia kan sudah mahir, sudah tahu. Dia tinggal mencontohkan kepada temannya yang belum mengerti atau belum paham. Sama dengan kita nanti di tatap muka itu. Oh, ini tugas belum selesai. Kenapa tidak selesai? Saya tidak mengerti. Kita kasih tahu. Aspen kasih tahu dulu, tolong bantu dulu ini. Jadi bukan lagi saya sebagai fasilitator yang membantu. Ya, bisa juga Kak Kamarudin begitu. Disebar juga. Tetapi harus dipilih betul-betul yang mahir Kak. Jangan sampai setengah mahir baru kita kita angkat sebagai asisten. Bisa membawa gerakan lebih merusak gerakan dari gerakan aslinya. Oke, terima kasih tambahannya dari Kak Kamarudin. Mungkin ini adalah penghujung dari pertemuan kita dan insya Allah besok kita akan mengikuti sesi tatap muka hari pertama pada tanggal 13 Oktober dan akan dibuka secara serentak untuk Kabupaten Takalar di Aula Dinas Kabupaten Takalar. Dan untuk yang terakhir ini pertemuan terakhir sebelum tatap muka, saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang berpartisipasi dengan baik, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Saya juga sebagai fasilitator tentunya merasa bangga dan berhasil. Ya, saya dalam posisi ini Kak bukan mengajar, sama sekali tidak. Saya itu menganggap bahwa kita sama rata, kita sama-sama guru PJOK, kita sama-sama belajar bagaimana meningkatkan pembelajaran di
kelas kita masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang kita cantumkan dalam tujuan pembelajaran dari modul ajar yang kita susun bersama. Baik kakak sekalian, sekali lagi terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, di SMP berapa besok lagi, Kak? Jam 1 kayaknya di undangan. Di mana tempatnya? SMP berapa?